Tidak sedikit di antara kita yang fasih manakala membicarakan kesalahan orang lain, namun justru buta manakala membaca kesalahan yang kita perbuat sendiri. Tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang taat dalam beragama, namun masih menganggap rendah terhadap orang yang masih terjebak dalam perbuatan kemaksiatan. Pandangan seperti ini sebenarnya sangat berbahaya, sebab hal tersebut akan menyebabkan ketaatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau mengatakan, "Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul, wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul." Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ketaatan kepadamu, akan tetapi justru Allah tidak menerima ketaatan tersebut darimu. Di sisi lain, boleh jadi Allah menetapkanmu saat ini terjebak dalam kubangan kemaksiatan, namun justru hal tersebutlah yang akan mengantarkanmu kepada pintu pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa sederhananya begini, ada loh orang yang saat ini diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan, namun ketaatan tersebut tidak diterima oleh Allah. Di sisi lain ada pula orang yang saat ini sedang terjebak dalam kubangan kemaksiatan, namun justru hal tersebutlah yang akan mengantarkannya kepada pintu pengenalan diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin ketaatan yang diperbuat justru tidak diterima, akan tetapi kemaksiatan akan mengantarkannya kepada pintu pengenalan diri kepada Allah? Mari kita lanjutkan membaca ulasan Syekh Abdullah As-Sarqawi. Beliau mengatakan, "Wadzalika anna ta'ata qad tuqarinuha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha kal i'jabi biha wa i'timadi 'alaiha wa ihtiqari man lam yaf'aluha wa dzalika mani'un min qabuliha." Alasannya adalah karena ketaatan tersebut sangat dekat sekali kaitannya dengan satu penyakit yang akan merusak kadar keikhlasan kita. Penyakit tersebut seperti ta'ajjub, atau dia merasa bangga terhadap ketaatan yang dia perbuat, sehingga dia lupa bahwa ketaatan tersebut sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dia akan i'timadi 'alaiha, berpegang teguh terhadap ketaatannya sendiri, sehingga dia tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang yang sudah taat, dia akan memandang rendah terhadap orang lain yang belum melakukan ketaatan tersebut. Inilah alasan mengapa ketaatan itu sangat berpotensi tidak diterima oleh Allah. Di sisi lain, wadzambu qad yuqarinuhu al-iltija'u ilallahi wal i'tidharu ilaihi wa ihtiqaru nafsihi wa ta'dhimu man lam yaf'aluhu fayakunu dzalika sababan fi maghfiratillahi lahu wa wusulihi ilaihi. Alasan perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada pintu pengenalan diri kepada Allah karena orang yang melakukan dosa akan termotivasi untuk memohon perlindungan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan memandang rendah terhadap dirinya sendiri dan mengagungkan orang yang tidak melakukan kemaksiatan. Nah, inilah alasan yang menyebabkan orang yang melakukan maksiat itu akan sampai kepada pintu pengenalan diri kepada Allah. Oleh karenanya, sudah selayaknya bagi kita manakala sudah melakukan ketaatan saat ini, tidak memandang rendah terhadap orang lain yang masih terjebak dalam kubangan maksiat. Penjelasan ini dipertegas lagi oleh beliau dalam hikmahnya yang lain. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, "Maksiatun awrathat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaron." Perbuatan maksiat yang justru akan mengantarkan kepada perasaan hina, dina, dan rendah di hadapan Allah justru lebih baik daripada ketaatan yang akan mengantarkan kepada perasaan jumawa dan sombong. Inilah alasannya mengapa kita tidak memandang rendah terhadap orang yang masih melakukan perbuatan maksiat. Sebab kita tidak tahu siapakah di antara kita yang akan diterima amal dan perbuatannya di sisi Allah. Gimana kira-kira menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.